sedikit knowledge kami tentang renewable energy gitu. Nah, terus katanya kan kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin bisa kita mulai dulu sedikit dengan brief introduction tentang Cessna. Jadi dan Solar Warrior gitu. Jadi Cessna ini dibentuk di tahun 2013. Kita ini dibentuk untuk awalnya fokus di Independent Power Producer atau IPP. Fokusnya ini di solar energy. Nah, kita ini punya visi untuk mendukung pemerintah Indonesia untuk Indonesia yang bersih dengan mendukung development di renewable energy. Gitu. Lalu di tahun 2015 itu ada pertama kali dimulai solar project development khusus untuk IPP. Nah, pada tahun 2015 ini Cessna itu sempat memenangkan auction di program ini dengan total kapasitas 3 nih. Jadi IPP ini dimulainya itu didukungnya oleh peraturan Kementerian SDM nomor 17 tahun 2013 di mana tentang the first solar IPP development program, di mana di regulasi ini ada total kapasitas kuotanya itu sebesar 140 megawatt peak, tersebar di 70 lokasi dan dibagi menjadi 7 auction atau bidding gitu, yang sampai sekarang hanya terbangun 5 diantaranya gitu. Nah, 3 diantaranya itu tadi yang udah aku sebutin. Pertama itu di Sumba Timur letaknya, dari special purpose company-nya itu PT Buana Energi Surya Persada. Lalu yang 2 itu di Flores, tepatnya di Maumere dan MB, dengan special purpose company-nya itu dari PT Indo Solusi Utama. Nah, dari pengalaman-pengalaman Cessna ini di IPP, akhirnya kita mikir kayaknya di private sector nih perlu juga ada yang mendorong gerakan renewable energy ini. Akhirnya Cessna membentuklah Solar Warrior. Gitu. Jadi Solar Warrior ini dibentuk dengan tujuan untuk mengenalkan renewable energy di private sector. Contohnya untuk residensial, commercial, industrial, mining, resort, dan bahkan plantation field. Gitu. Jadi itu sekilas tentang Cessna. Mungkin sekarang bisa kita masuk di tentang renewable energinya. Mungkin sebelumnya yang tadi udah dibahas juga sama Kak Sisil ya tentang importance of renewable energy dan kenapa sih kita harus pindah ke renewable energy. Gitu. Mungkin seperti yang kita tahu sampai sekarang, electricity kita itu di Indonesia masih mainly fulfilled by fossil fuel gitu. Cuman permasalahannya di fossil fuel itu adalah depletion of fossil fuel. Selain itu juga adanya tadi isu untuk emisinya dan akhirnya akan pengaruh ke perubahan iklim gitu. Nah, tipe-tipe renewable energy ini ada banyak. Contohnya ada solar energy. Solar energy itu di mana kita menggunakan radiasi solar, radiasi matahari yang digunakan bisa secara langsung untuk jadi ada 2 cara penggunaannya. Yang pertama itu directly, yaitu dengan menggunakan panasnya langsung, misalkan untuk memanaskan air. Dan kita bisa juga pakai energi ini untuk memproduce electricity gitu. Nah, banyak banget benefit-benefit yang solar energy kasih ke kita. Contohnya itu ada yang pertama high solar energy potential. Kenapa harus solar energy? Karena yang kita tahu Indonesia itu terletaknya di garis bawah. Jadi Indonesia itu kaya memiliki kekayaan yang tinggi untuk solar power potensialnya yang bisa mencapai 207 gigawatt. Nah, mungkin selanjutnya ini ada beberapa data yang tentang kondisi kelistrikan Indonesia saat ini. Data ini aku ambil dari statistik PLN di tahun 2018 yang dipublish di bulan Juni 2019 lalu. Jadi berdasarkan data ini kita punya beberapa challenge nih di Indonesia. Yang pertama itu adalah masih rendahnya electrification ratio. Mungkin kita lihat 97% itu cukup tinggi ya, tapi berarti kan ada 3% daerah-daerah yang nggak punya akses ke listrik.
Dan 97% ini itu adalah angka rata-rata, di mana ada beberapa daerah yang punya rasio elektrifikasi yang lebih rendah. Gitu. Nah, seperti yang tadi udah aku sebutkan juga tentang penggunaan fossil fuel ini, kenapa bisa meningkatkan harga biaya pokok pembangkitan ini, karena dengan penggunaan fossil fuel tadi kita harus membayarkan ada yang namanya logistik cost untuk mentransportasi bahan bakar ke daerah-daerah yang mungkin bisa jadi secara geographical constraint itu punya hambatan-hambatan tertentu gitu. Nah, dari challenge-challenge ini Indonesia pemerintah ini mendukung untuk kita mencapai targetnya dengan adanya Green Booster Program, yaitu untuk mencapai 23% renewable energy di National Energy Mix di tahun 2025. Ini yang tadi aku sebut tentang rasio elektrifikasi. Secara rata-rata elektrifikasi rasio kita itu di 97%, tapi bisa kita lihat masih ada beberapa daerah yang rasio elektrifikasinya itu di 50%. Contohnya ada di Papua dan di Nusa Tenggara Timur. Dan bisa kita lihat juga di daerah-daerah ini, selain elektrifikasi rasionya itu yang masih rendah, ada biaya pokok pembangkitan yang cukup tinggi. Nah, ini yang tadi udah mungkin aku sebutkan juga karena masih banyaknya penggunaan diesel fuel di lokasi-lokasi tersebut. Gitu. Sedangkan lokasi-lokasi ini bisa kita bilang cukup jauh ya dari pulau-pulau utama di Indonesia. Jadi untuk distribusi bahan bakarnya itu cukup sulit. Gitu. Terus selanjutnya ini juga ada beberapa regulasi pemerintah yang sebenarnya itu udah mendukung perkembangan PLTS gitu. Jadi sebenarnya pemerintah ini udah mendukung, tinggal kita merealisasikannya juga gitu. Contohnya untuk PLTS utility scale didukung dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2014 tentang aktivitas bisnis untuk mensuplai electricity. Terus ada juga didukung dengan regulasi Kementerian SDM tentang penggunaan renewable energy resources. Terus selanjutnya kita juga didukung nih untuk penggunaan solar rooftop di rumah, di gedung private sector, itu semuanya juga didukung dengan regulasi Kementerian nomor 49 tahun 2018 tentang net metering. Jadi ada yang namanya net metering yang nanti akan aku jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Jadi skema net metering ini bisa digunakan untuk untuk instalasi PLTS rooftop atau PLTS atap untuk menghitung excess power-nya yang nanti akan dikirimkan ke grid atau ke jaringan PLN gitu. Nah, ini yang tadi aku bahas nih tentang net metering. Jadi udah dibahas oleh pemerintah, didukung tentang net metering tadi. Jadi net metering itu adalah mekanisme billing di mana meteran. Jadi bentuknya itu seperti meteran PLN, cuman bedanya adalah dia ini menghitung ekspor dan impor gitu. Jadi meteran ini mendukung adanya supply electricity dari rumah kita ke grid dan sebaliknya gitu. Jadi cara kerjanya itu misalkan kalau dari rumah biasanya kan kita di siang hari di rumah itu penggunaan listriknya lebih dikit ya, karena orang-orang itu ke sekolah, ke kantor gitu, dan lampu biasanya di siang hari juga mati gitu. Sedangkan PLTS itu produksinya lebih banyak di siang hari gitu. Nah, mungkin sekarang masuk sedikit ke teknis nih tentang gimana sih caranya solar panel itu bekerja untuk mengkonversi listrik. Nah, caranya itu pertama kita itu akan memasang solar panel atau modul surya gitu. Jadi modul surya ini akan menyerap radiasi matahari. Nah, radiasi matahari ini nantinya akan dikonvert menjadi listrik dalam bentuk DC atau arus searah gitu. Nah, di sini perlu diingat nih ada beberapa misunderstanding. Jadi untuk solar system ini kita itu memanfaatkan solar irradiation bukan dari panas matahari. Jadi di saat cuaca itu masih sedikit redup atau berawan, di saat masih ada cahaya kita masih tetap bisa menggunakan sistem solar panel ini gitu. Nah, secara sistem teknisnya nih kita punya beberapa
konfigurasi ya gitu. Yang pertama itu adalah solar on grid system yang seperti yang tadi untuk di rumah, di mana kita ini listrik yang diproduksi akan langsung digunakan oleh load-nya atau beban di rumah tersebut, di gedung tersebut. Jadi kita nggak perlu ada penyimpanan energi atau baterai. Gitu. Bisa kita anggap kalau jaringan PLN ini sebagai baterai dengan kapasitas yang cukup besar, di mana menyimpan excess electricity di siang hari. Terus ada solar off grid, di mana sistem tersebut tidak terkoneksi dengan jaringan PLN atau utility grid. Jadi pada sistem ini kita membutuhkan penyimpanan baterai, penyimpanan energi atau baterai gitu. Terus selanjutnya ada juga hybrid system. Nah ini operasionalnya untuk solar on grid, jadi PLTS itu secara general beroperasi pukul 6 pagi sampai 6 sore, yaitu di saat adanya matahari gitu. Nah untuk on grid system, energi yang dihasilkan itu akan menjadi prioritas pertama yang digunakan oleh sistem di rumah. Kalau nantinya ada kekurangan produksi energi, maka energi akan didapat dari jaringan PLN. Tapi kalau kelebihan, maka listrik yang kita produksi tadi akan kita ekspor ke PLN gitu. Terus secara operasional PLTS ini tuh easy and simple maintenance karena basically it doesn't need any maintenance gitu. Mungkin beberapa ada yang bilang perlu dibersihin solar panelnya, tapi itu bisa dianggap hanya perlu dilakukan setahun sekali gitu. Jadi maintenance-nya itu sangat lebih mudah gitu ya. Sekian dari presentasi dari aku. Makasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Anissa. Menarik banget ya untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali nih dengar mekanisme solar panel itu seperti apa sih. Nah, tadi dari pemaparan Kak Anissa kita dapat beberapa catatan. Yang pertama, kenapa sih harus pakai solar energi? Karena ternyata Indonesia itu kan terletak di ekuator ya teman-teman. Jadi jadinya Indonesia itu banyak sekali atau kaya sekali akan sinar matahari, dan kemudian solar energy ini memang clean dan sustainable. Kemudian solar panel ini juga dapat mereduce ya, mengurangi atau menghemat penggunaan energi kita. Dan juga dengan mudahnya akses listrik terhadap rumah atau perorangan itu akan meningkatkan economic growth dan juga awareness terkait edukasi dan juga hal-hal baik lainnya. Kalau untuk pembangunan renewable energy di pelosok negeri gitu. Tadi aku sempat menyampaikan ya tentang Sesna. Jadi Solar Warrior itu sebenarnya hanya branding atau platform kita untuk memperkenalkan renewable energy di private sector. Nah, untuk pembangunan renewable energy di pelosok negeri untuk skala utility, kita itu dari holdings company kita yaitu PT Sumber Energi Surya Nusantara atau SESNA, di mana kita udah mulai menggalakkan untuk pengembangan PLTS di daerah-daerah terutama di Indonesia Timur. Sampai sekarang kita udah punya 3 PLTS yang beroperasi, semuanya terletaknya di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama itu di Sumba, terus yang kedua itu ada di Flores, lebih tepatnya di Maumere dan di Ende dengan kapasitas masing-masing 1 megawatt peak. Jadi untuk panitia dari UI Youth Environmental Action ini di masa yang kayak gini masih tetap berusaha untuk membuka diskusi tentang renewable energy, mengedukasi masyarakat juga mungkin di tahap akademisi gitu ya. Makasih juga untuk Kak Sisilia nih, aku juga dapat insight-insight baru tentang climate change gitu. Dan makasih untuk semua participants yang udah mau meluangkan waktunya di Sabtu sore ini, di weekend ini untuk diskusi dan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik dan bahkan sampai ke hal-hal teknis tentang renewable energy. Dan makasih banget untuk antusiasnya semuanya.